siapa manusia-manusia yang pemahaman Islamnya dijamin benar? Para sahabat Nabi SAW dijamin benar. Siapa yang menjamin? Allah dan Rasulnya. Allah dalam ayat, Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Mana ayat yang menjamin bahwa para sahabat itu benar dan wajib kita ikuti? Banyak. Di antara yang jelas At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan orang-orang yang mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini siapa? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka sungai yang banyak mengalir, surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Allah menjamin sahabat dengan jaminan ridha dan surga. Dijamin juga orang yang mengikuti para sahabat. Keridhaan Allah kepada mereka menjadi dalil pemahaman mereka tentang Islam benar, pengamalannya benar. Kalau salah mah atau diancam azab ya. Kita lihat ketika Nabi wafat, siapa wali Allah yang paling mulia di alam jagat raya ini? Ya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat apakah para sahabat setelah Nabi wafat mereka berbondong-bondong ke kuburan Nabi SAW untuk tawasul dan tabaruk? Tidak. Ketika beliau hidup, iya, para sahabat bertabaruk kepada tubuh Nabi, bahkan apapun yang dipakai, bekas-bekas yang dipakai oleh Nabi SAW. Ketika beliau wudhu aja, air wudhunya sampai diapakan? Diperebutkan bekas air wudhunya. Keringat beliau sampai ada yang mengumpulkan masuk ke dalam botol dan dijadikan apa? Minyak wangi. Tabaruk. Ya boleh tabaruk kepada Nabi SAW ketika beliau masih hidup, dan itu dilakukan oleh para sahabat dan oleh Nabi tidak dilarang, yang menunjukkan kebolehannya ketika beliau hidup, ya. Tapi setelah beliau wafat, ada nggak seorang aja sahabat Nabi datang kemudian tabaruk dan tawasul? Tidak. Bahkan ketika cucu Nabi SAW, di bawah cucu apa, setelah cucu apa, cicit apa? Cicitnya. Cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ali punya anak namanya Husain. Hasan dan Husain. Husain memiliki anak lagi. Namanya juga Ali. Ali Zainal Abidin. Dan itu pernah kita bahas ketika menerangkan kitab Tauhid, Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid. Di sana cicit Nabi SAW melihat ada orang nyelinap-nyelinap. Kemudian ke kuburan Nabi SAW, kemudian bersolawat. Dilihat oleh cicitnya, lalu ditegur keras. Dari mana kamu? Saya dari Andalus. Kamu kesini ngapain? Untuk menyampaikan sholawat kepada Nabi SAW, bukan untuk berdoa. Lalu dikatakan, sesungguhnya aku mendengar ayahku berkata, kata ayahku, aku mendengar kakekku berkata. Ayahnya berarti siapa? Husain. Husain berarti kakeknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali menyatakan bahwa Nabi SAW berkata begini. Dilarang keras. Tidak boleh oleh cucitnya sendiri. Ketika ada seorang yang datang sengaja ke sana untuk berziarah dalam rangka hanya menyampaikan sholawat. Sholawat dari mana saja boleh, ya, tidak ada perbedaan. Nah, oleh karena itulah kita lihat amalan para sahabat seperti itu. Seandainya berbondong-bondong menziarahi makam manusia soleh adalah suatu yang utama, pasti kuburan Nabi sejak zaman dahulu pasti sudah, kata orang Sunda mah, tos lidig. Tahu lidig? Lidig itu nggak ada terjemahannya.
tempat yang selalu dipenuhi orang, dikunjungi orang itu sampai gitulah, tanahnya juga sudah jadi rata, jadi nggak ada rumput-rumputan, nggak ada tanam-tanaman, lidiknya begitulah ya. Ini enggak, Nabi tidak diziarahi oleh para sahabat secara rutin, oleh para tabi'in, tabi'un tabi'in dan seterusnya, enggak. Lalu tiba-tiba ada orang generasi belakangan menganjurkan itu. Siapa yang kita ikuti? Yang kita ikutilah amalan para sahabat. Berdasarkan firman Allah tadi, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti apanya? Mengikuti pemahaman dan pengamalan Islamnya. Seperti itu ya. Itu yang kita harus jadikan sebagai patokan.